Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari bareng-bareng teman-teman. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari atau membahas di LK 2.4 teman-teman. Nah, setelah kemarin kita selesai penginstalan, di sini di LK 2.4 kita disuruh untuk menjelaskan tentang basic command line atau syntax di Linux teman-teman. Nah, jadi ada beberapa kolom yang akan kita bahas dan akan kita praktikan di VirtualBox yang sudah kita install itu yang Linux Debian teman-teman. Nah, yang pertama kita diharuskan atau disuruh untuk menuliskan prompt kita teman-teman. Nah, seperti di sini contohnya van underscore srp debmin irfan, lalu ada titik 2, lalu ada tanda seperti ini dan diakhiri dengan huruf S seperti mata uang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke VirtualBox-nya teman-teman, ke sini, lalu teman-teman masuk ke start di sini. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya teman-teman diamkan saja. Nah, nanti akan muncul teks seperti saat kita penginstalan teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman login seperti biasa di sini, lalu harus memasukkan passwordnya lagi. Nah, karena kita kemarin masukkan 1, 2, 3, kita masukkan lagi lalu enter. Nah, setelah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman ketikkan di sini terminal. Nah, yang ini teman-teman. Lalu teman-teman masuk. Ke sini. Nah, ini seperti di LK ya teman-teman. Kita lihat LK-nya. Nah, ini sama dengan di VirtualBox-nya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ada penjelasannya terlebih dahulu untuk tanda atau prompt di sini ya teman-teman. Nama atau kata van yaitu berarti nama pengguna yang saat ini sedang login dan menggunakan terminal teman-teman. Nah, kita perbesar di sini. Nah, yang van ini itu adalah nama penggunanya. Nah, untuk underscore yaitu karakter batas yang berarti add teman-teman atau dalam kurung di. Nah, yang add ini adalah batas karakter teman-teman. Nah, untuk srp debmin irfan yaitu adalah hostname atau nama komputer atau server yang sedang diakses dari namanya. Kemungkinan ini merupakan server berbasis Debian yaitu milik atau dinamai dengan Irfan. Nah, untuk tanda titik 2 di sini teman-teman yaitu berarti karakter batasan antara lokasi server dan lokasi direktori aktif. Nah, selanjutnya ada tanda yang seperti ini teman-teman. Nah, yaitu simbol yang menunjukkan direktori kerja saat ini atau yaitu singkatan untuk home directory milik pengguna yang aktif, yaitu dalam hal ini lokasi direktori home atau nama kita yaitu van teman-teman. Nah, untuk angka S yang berbentuk seperti mata uang ini yaitu menunjukkan hak akses pengguna saat ini teman-teman. Dan di sini ada dua macam lagi teman-teman. Yang pertama
huruf S yang seperti mata uang ini, yaitu pengguna biasa atau pengguna standar, teman-teman, yang artinya ketika teman-teman memasukkan prompt dan akhirannya seperti ini, yaitu teman-teman masuk ke pengguna biasa. Nah, sementara ketika akhirannya itu tanda pagar, yaitu teman-teman masuk ke pengguna utama atau administrator atau disebut dengan pengguna root, teman-teman. Nah, gimana sih caranya untuk kita masuk ke pengguna root? Karena di sini kan akhirannya itu masih S ya, teman-teman. Nah, caranya kita masukkan atau ketikkan su, lalu enter, lalu masukkan password, dan akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita akan coba di sini. Masukkan su, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan 1, 2, 3, teman-teman. Nah, akhirannya sudah berubah menjadi tanda pagar ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian terminal dan hak akses user, teman-teman. Nah, terminal atau sering disebut dengan terminal emulator adalah antarmuka berbasis teks, teman-teman, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan memberikan perintah secara langsung kepada sistem operasi. Nah, di sini ada pengertian yang tadi, teman-teman, yaitu user biasa dan juga super user, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke sini, teman-teman, yaitu yang pertama ada add user, teman-teman. Nah, ini add user ini penjelasannya secara singkat adalah sebuah perintah pada sistem operasi berbasis Linux seperti Ubuntu dan Debian yang digunakan untuk membuat akun pengguna atau user yang baru secara interaktif dan praktis, teman-teman. Kita akan lihat cara memasukkannya. Nah, kita harus memasukkan kata sudo terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang ini sudo add user, lalu masukkan misal nama kita Irfan, lalu akhirannya bebas ya, teman-teman. Kita akan coba di sini. Kita masukkan ke sudo, lalu add user, lalu saya contohkan Irfan min TKJ aja, teman-teman. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini teman-teman memasukkan password yang baru. Nah, misal di sini saya memasukkannya karena kita sedang belajar, teman-teman, supaya tidak lupa, kita tetap memasukkan 1, 2, 3 saja. Lalu enter dan masukkan lagi 1, 2, 3. Enter lagi. Nah, di sini ketika passwordnya itu benar akan sukses ya, teman-teman. Nah, untuk di sini full name sebenarnya kalau ingin teman-teman isi ini boleh-boleh saja, tetapi opsional. Nah, di sini kita langsung saja ke enter supaya cepat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada room number, teman-teman. Ini juga opsional sebenarnya, tetapi ketika di kehidupan sehari-hari atau di aslinya ketika teman-teman menjadi admin, ini lebih baiknya dikasih nama, teman-teman. Lalu enter lagi. Sama di sini saya tidak kasih. Lalu home phone atau nomor teleponnya juga saya skip saja, teman-teman. Lalu di sini di skip lagi. Nah, ketika sudah ada kata ini, teman-teman ketikkan Y saja, lalu enter. Nah, kita akan lihat lagi di LK-nya. Nah, ini adalah cara pengerjaan atau perintah add user, teman-teman, yaitu untuk membuat akun pengguna baru, teman-teman, secara interaktif dan praktis. Nah, selain add user, ada juga user add, teman-teman. Nah, sebenarnya ini masih mirip-mirip ya, teman-teman, tetapi di sini penjelasannya perintah dasar atau low level yang digunakan untuk membuat akun pengguna user baru di sistem Linux, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Oke. Kita masukkan sudo lagi, teman-teman, di sini. Lalu user add, lalu kita ganti akhirannya. Kita akan coba praktikan di sini. Sudo user add, sudo lalu kasih spasi user add, misal di sini Irfan min baik
teman-teman. Lalu enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi di LK-nya untuk pengerjaan yang selanjutnya. Nah, di sini kita ada perbedaan antara user ADD dan ADD user, teman-teman. Ini adalah gambaran singkatnya. Nah, tetapi kita akan langsung saja ke informasi, sistem, dan user, teman-teman, untuk melanjutkan di kolom selanjutnya. Nah, di sini ada perintah WAMI, teman-teman, yaitu menampilkan nama pengguna atau username yang sedang aktif bekerja di terminal saat ini. Nah, penjelasannya singkatan dari siapa aku, teman-teman. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan nama pengguna atau username yang sedang aktif atau digunakan pada sesi terminal saat ini. Nah, cara kerjanya atau perintahnya, teman-teman keluar dari super user terlebih dahulu. Lalu ketikkan WAMI seperti ini. Nah, kita akan langsung mempraktikannya. Nah, cara keluarnya, teman-teman di sini ketikkan exit, lalu enter, dan langsung masuk ke yang user biasa, teman-teman, tidak di super user. Nah, selanjutnya kita memasukkan ini. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Lalu enter. Nah, di sini namanya akan langsung muncul, teman-teman, yaitu Van atau nama panggilan yang saya masukkan tadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan hostname CTL, teman-teman. Nah, hostname CTL ini adalah fungsinya itu untuk menampilkan dan mengelola informasi identitas sistem atau server seperti nama hostname, versi sistem operasi, versi kernel, serta arsitektur hardware, teman-teman. Nah, pengertian singkatnya yaitu perintah yang digunakan untuk melihat dan mengontrol konfigurasi nama komputer atau sistem atau nama host pada Linux yang menggunakan sistem, teman-teman. Kita lihat di sini perintahnya hostname CTL, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita akan lihat, dan untuk perintahnya kita masuk lagi ke super user, teman-teman, atau yang root tadi. Nah, karena akhirannya di sini pagar ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sini, lalu kita masukkan lagi super user 1, 2, 3. Nah, karena di sini sudah terlalu panjang ya, teman-teman, kita Ctrl L terlebih dahulu untuk menghapus yang tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita memasukkan di sini hostname CTL. Hostname CTL. Oke, selanjutnya enter. Dan di sini ada penjelasannya, teman-teman. Nah, seperti yang di LK ini. Nah, yaitu untuk menampilkan atau memperlihatkan dan mengontrol konfigurasi nama komputer atau sistem pada Linux yang menggunakan sistem tadi, teman-teman. Nah, jadi ini adalah beberapa nama yang termasuk ke sistem operasinya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang berikutnya, teman-teman, yaitu ada perintah pwd, teman-teman. Nah, fungsinya itu menampilkan jalur atau lokasi lengkap dari direktori atau folder yang sedang Anda buka saat ini, teman-teman. Nah, singkatan dari direktori kerja cetak. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan jalur yang lengkap dari direktori atau folder yang sedang kamu buka saat ini di terminal, teman-teman. Nah, untuk perintahnya kita cuman harus ketikkan pwd saja, teman-teman. Kita masuk lagi di sini, lalu Ctrl L terlebih dahulu, pwd, enter. Nah, di sini kita masuk ke home terlebih dahulu, teman-teman. Home, lalu Van atau nama panggilan yang kita masukkan tadi ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang keempat, yaitu
uname min a, teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan informasi rinci mengenai kernel Linux yang sedang digunakan, termasuk versi kernel, nama node, tanggal rilis kernel, dan arsitektur mesin. Di sini ada perintahnya, teman-teman. Kita masukkan uname min a. Nah, selanjutnya kita akan langsung praktikan di sini. Nah, kita ketikkan uname, lalu kita kasih spasi terlebih dahulu, lalu ketikkan min a, teman-teman. Setelah itu enter. Nah, di sini ada Linux SRP deb min Irfan, yaitu ada versi-versinya juga ya, teman-teman. Di sini kita akan lihat apakah sama dengan di LK, dan sama juga ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada perintah yang kelima, yaitu sudo su, teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk beralih akun switch user dari pengguna biasa menjadi super user atau root dengan memanfaatkan hak akses, teman-teman. Nah, penjelasannya, kombinasi dua perintah super user do dan switch user yang digunakan untuk beralih akses menjadi pengguna tertinggi atau root super user secara penuh, teman-teman. Nah, kita akan melihat perintahnya di sini. Kita masuk ke sudo su, lalu akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan lihat di sini. Kita harus keluar terlebih dahulu, exit, enter. Nah, kita Ctrl L, lalu ketikkan sudo su, enter. Kita masukkan 1, 2, 3 passwordnya. Dan ini sudah masuk ya, teman-teman, ke perintah yang sudo su ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan berpindah ke perintah yang selanjutnya, teman-teman, yaitu navigasi dan manajemen direktori, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ls, teman-teman. Nah, apa sih ls itu? Jadi ls itu fungsinya untuk menampilkan daftar file dan folder yang berada di dalam direktori aktif saat ini, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. ls, teman-teman ketikkan nanti ls, lalu akan muncul contohnya di sini desktop, dokumen, download, musik, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada tanggal penguploadannya, teman-teman. Kalau teman-teman ketikkan ls min, kasih spasi dulu, ls kasih spasi lalu min l, teman-teman. Nah, kita akan coba di sini mempraktikannya. Masuk ke VirtualBox-nya, lalu kita ketikkan ls, enter. Nah, di sini akan muncul yaitu desktop. Nah, di sini juga ada ya, teman-teman, desktop, dokumen, download, musik, dan masih banyak lagi. Nah, di sini itu saya sudah menampilkan filenya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat langsung di gambar yang sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan ls, kasih spasi dulu, lalu min l. Kita enter. Nah, di sini itu lebih lengkap lagi, teman-teman. Ada tanggal penguploadan dan jamnya atau tanggal diaktifkannya file tersebut. Nah, saya mengaktifkan file ini di tanggal 4 Agustus jam 21:06, teman-teman. Ada desktop, dokumen, download, musik, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang kedua, teman-teman, yaitu perintah cd. Nah, apa sih cd itu? Jadi, cd itu fungsinya untuk berpindah lokasi dari satu direktori atau folder ke direktori lainnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketikkan cd dokumen, lalu akan masuk ke file yang dokumennya, teman-teman. Kita akan lihat di sini. Akan mempraktikannya. cd dokumen, teman-teman. Lalu enter. Nah, kita masuk ke file yang dokumen yang ini, teman-teman. Kan tadi kita ketikkan ls itu muncul beberapa file, ada desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ketikkan cd dan mau masuk ke salah satu file, kita ketikkan cd dan file yang akan ditujunya, teman-teman. Nah, ini dokumen. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang ketiga, teman-teman, yaitu mkdir, yang fungsinya itu untuk membuat direktori atau folder yang baru, teman-teman.
Nah, tetapi kita akan membuat ke touch terlebih dahulu atau perintah yang keempat, yaitu fungsinya untuk membuat file kosong yang baru atau memperbarui stempel waktu teman-teman dari file yang sudah ada. Nah, untuk perintahnya di sini teman-teman ketikkan touch lalu nama yang akan teman-teman kasih di foldernya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke perintah yang keempat terlebih dahulu, yaitu di touch teman-teman, lalu akan mengeceknya menggunakan mkdir ini teman-teman. Nah, kita menggunakan perintah cd juga teman-teman di sini. Nah, kita masuk untuk mempraktikannya supaya lebih paham lagi. Nah, di sini teman-teman masuk ke cd, lalu teman-teman kasih spasi terlebih dahulu, lalu misal teman-teman ingin memilih folder yang musik teman-teman di sini atau yang download dan masih banyak lagi. Nah, saya akan memilih yang musik terlebih dahulu di sini. Ketikkan musik, lalu enter. Nah, setelah masuk ke sini, kita memasukkan perintah yang touch tadi teman-teman, yaitu untuk membuat folder yang baru di file yang ini. Kita ketikkan touch. Misal di sini saya kasih Irfan min text titik txt teman-teman. Lalu enter. Nah, kita akan mengeceknya di musik apakah nama ini sudah terdaftar di sini dan ini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengeceknya untuk pembuktian kapan kita penguploadan file tersebut. Kita dengan cara ls kasih spasi min l lalu enter. Nah, untuk Irfan teks titik txt ini kita menguploadnya itu tanggal 5 Agustus pukul 19.39. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat 19.39. Jadi sesuai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang berikutnya teman-teman. Nah, untuk perintah yang berikutnya kita di sini masuk ke C teman-teman, yaitu tips dan trik. Nah, perintahnya kita akan menggabungkan beberapa komen dan fungsinya itu untuk membatasi lebih dari satu perintah dalam satu baris input terminal sekaligus tanpa harus menekan enter di setiap perintahnya teman-teman. Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Kita ketikkan misal di dokumen itu mkdir atau yang tadi kita di musik ya teman-teman. Dan ini perintahnya kita gabungkan dengan perintah yang mkdir ini teman-teman. Yang ini. Nah, di sini perintahnya itu mkdir lalu kasih contohnya di sini latihan min Irfan 1, latihan min Irfan 2 dan seterusnya teman-teman. Nah, kita akan mengeceknya di sini atau mempraktikannya. Nah, teman-teman, setelah masuk ke sini kita ketikkan seperti tadi perintahnya mkdir. Lalu karena di musik tadi atau di file musik kita menambahkannya itu Irfan. Maaf teman-teman, kita pindahkan terlebih dahulu di sini. Irfan min teks 1 teman-teman di sini, lalu titik txt, lalu kasih spasi, ketikkan lagi Irfan min teks 2, lalu titik txt. Kita akan membuat 3 ya teman-teman. Irfan lagi min teks 3 titik txt teman-teman. Selanjutnya enter. Nah, setelah ini kita akan mengeceknya dengan menggunakan ls kasih spasi min l enter. Nah, di sini itu sudah masuk ke folder yang musik teman-teman. Nah, kita akan cek di sini. Nah, Irfan min teks 1 txt, Irfan min teks 2 txt dan Irfan min teks 3 txt teman-teman. Nah, itu adalah perintah yang tadi teman-teman, yang menggabungkan beberapa komen teman-teman dan perintah yang ketiga yaitu mkdir. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan perintah-perintah yang ada di LK ini teman-teman. Nah, tetapi perlu teman-teman ketahui selain perintah yang ada di sini itu masih ada perintah yang lainnya.
Nah, ini itu adalah diambil sebagai contohnya saja, teman-teman. Nah, di sini ada tambahan juga shortcutnya, teman-teman. Nah, untuk Ctrl A itu kita akan kembali ke awal, lalu Ctrl W itu hapus satu kata, dan Ctrl R itu history, teman-teman. Di misal di terminal yang tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat, karena tadi kita sudah membuat user yang baru ya, teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke VirtualBox-nya, lalu kita logout dari sini, teman-teman. Logout. Kita logout di sini. Nah, karena kita tadi sudah membuat user yang baru, teman-teman, maka ketika kita logout dari perangkat yang pertama, di sini kita akan mempunyai dua akun. Nah, yang pertama itu Muhammad Irfan Kurniawan yang awal ya, teman-teman. Dan itu yang kedua adalah Irfan Min TKJ. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.